Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Ibnatul Nadia, bersama teman saya, Nurun Nisa Isnaini, akan mempresentasikan mata kuliah Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang diampu oleh Bapak Ezid Perdana Estafeta. Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2020. Di sini kami akan menjelaskan macam-macam kebudayaan daerah Sulawesi Selatan. Ada suku Bugis, suku Toraja, suku Goa, dan suku Makassar. Mari kita simak selanjutnya. Yang pertama ada Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dengan segala kearifan lokal dan sumber daya manusianya menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang patut diakui di kancah Nusantara dengan berbagai aspek adat istiadat dan kebudayaan yang dimilikinya. Bagaimana tidak, para masyarakatnya pun mengapresiasikan sehingga Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang patut diakui di kancah Nusantara tersebut. Pakaian adat Sulawesi Selatan dinamakan pakaian bodo yang terbuat dari muslin, yang jika dipakai memiliki gelembung di bagian punggung, tidak berlengan dan juga tidak berjahit. Ada juga pakaian bela dada yang terbuat dari lipa sabe dan lipa garusuk. Ada juga pakaian adat pengantin. Pakaian adat pengantin ini biasanya digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan saat melakukan ritual pengantin. Selanjutnya ada makanan khas dari Sulawesi Selatan. Yang pertama ada pisang ijo. Sesuai namanya, yakni masakan yang terbuat dari pisang, dibalut dengan tepung beras berwarna hijau dan disajikan dengan sirup dan bubur sumsum. Yang kedua ada pisang ape. Pisang ape ini termasuk jajanan populer di daerah Makassar. Namun, pisang ape ini diakui sebagai makanan khas daerah Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada jalangkote. Jalangkote ini mirip jajanan pastel kalau di Pulau Jawa, yakni berisi kentang, wortel, dan daging. Bedanya, jalangkote ini disajikan dengan sambal cuka. Selanjutnya ada suku Bugis. Suku Bugis merupakan salah satu suku yang berada di daerah pesisir Pulau Sulawesi Selatan dengan mata pencaharian nelayan, petani, dan juga berdagang. Karya sastra yang wajib dimiliki oleh suku Bugis ialah Ila Galigo. Mayoritas suku Bugis menggunakan bahasa Ugi dan itu disepakati bahwa bahasa Ugi merupakan bahasa dari suku Bugis. Selanjutnya membahas tentang kerajinan masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis memiliki berbagai macam kerajinan, salah satunya tenun sutra yang biasa disebut dengan lipa sengkang. Ada juga perahu penisi yang terkenal sebagai peninggalan masyarakat Makassar. Yang ketiga ada seni ukir Toraja. Membahas tentang upacara adat masyarakat Bugis biasanya dinamakan dengan makateni senro. Beralih ke senjata masyarakat Bugis biasanya disebut dengan badik. Lalu untuk tempat yang biasanya dijumpai di masyarakat Bugis untuk para wisatawan yakni ada Pantai Losari. Suku Makassar. Kebudayaan suku Makassar tak jauh berbeda dengan suku Bugis. Suku Makassar atau biasa disebut dengan orang Manggasara sebagian besar menetap di daerah Sulawesi Selatan. Selain berprofesi sebagai pedagang, orang Makassar juga jago dalam berlayar. Dapat diartikan dengan senang merantau, dan itulah sebabnya jika suku bangsa Makassar ini terdapat juga di luar Indonesia, misalnya di Singapura dan Malaysia. Suku Makassar ini diakui kebudayaannya, di mana kebudayaan mereka
tetap dilestarikan sampai sekarang dan tidak tergerus oleh modernisasi. Pakaian adat suku Makassar. Pakaian adat suku Makassar disebut dengan baju bodo. Ciri dari baju bodo yaitu memiliki segi empat di sisi samping pakaian atas yang dijahit, lalu tidak berlengan, terbentuk gelembung di bagian tubuh, tak ada sambungan jahitan di bagian bahu, terdapat hiasan berbentuk bulatan kepingan logam di seluruh bagian tepi dan permukaan blus. Lalu memakai baju bodo berdasarkan warna mesti mematuhi dengan ketentuan yang terkait dengan usia dari seorang penggunanya. Selanjutnya ada rumah adat Makassar. Rumah adat suku Makassar. Tiap daerah atau tiap suku pasti memiliki rumah adat khas. Begitu pula dengan suku Makassar ini. Rumah dalam bahasa Makassar disebut dengan bala. Rumah ini berbentuk panggung dengan kayu sebagai penyangganya. Lalu selanjutnya ada makanan khas suku Makassar. Makanan paling terkenal dan paling digemari oleh banyak orang adalah coto Makassar, sop saudara, dan sop konro. Ketiga makanan khas ini sangat mudah ditemui di seluruh daerah di Indonesia, bahkan di mancanegara sekalipun. Selanjutnya yaitu tarian adat suku Makassar. Tarian adat suku Makassar yang paling dikenal yaitu tari Pakarena. Tari Pakarena adalah tarian tradisional yang diiringi oleh dua kepala drum yang biasa disebut gandrong dan diiringi sepasang instrumen alat semacam suling. Kata Pakarena sendiri berarti bahasa setempat yang berasal dari kata karena yang dapat diartikan dengan kata main. Dan untuk peninggalan suku Makassar yaitu peninggalan paling berharga yang dihasilkan oleh orang Makassar adalah kapal layar yang disebut dengan pinisi. Kapal ini umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Kapal ini digunakan untuk mengangkut barang antar pulau. Bahkan dikabarkan kapal pinisi ini diketahui mampu mengarungi 7 samudra besar di dunia. Suku Goa. Ibu kota dari suku Goa ini terletak di Sungguh Minasa. Lalu bahasa yang digunakan sama dengan suku Makassar. Mayoritas penduduk suku Goa yaitu beragama Muslim. Dan untuk wilayah Goa itu sendiri sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit. Untuk kawasan wisatanya yang terkenal yaitu Hutan Malino. Ritual Apalili merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh suku Goa secara turun-menurun mulai dari masa kerajaan suku Goa. Ritual Apalili ini dilakukan pada musim panen jelang musim tanam. Dan seiring berjalannya perkembangan zaman dan teknologi, saat ini tuntutan dan kebutuhan petani pun mengalami pergeseran. Sehingga saat ini ritual Apalili menjadi wadah penyaluran aspirasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antar sesama petani. Selanjutnya ada kebudayaan suku Toraja. Nama Toraja sendiri diambil dari kata Toriaja yang artinya orang-orang yang berada atau bertempat tinggal di atas pegunungan. Sedangkan menurut orang Luwu, nama Toraja diambil dari kata Toriajang yang artinya orang yang bertempat tinggal di sebelah barat. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa nama Toraja diambil dari kata Toraya. To artinya orang, sedangkan raya artinya maharaya atau besar.
Digabungkan nama di Toraja artinya orang-orang besar atau kalangan bangsawan. Seiring berjalannya waktu, nama Toraja terganti menjadi Toraja yang saat ini terkenal sebagai Tanah Toraja. Untuk adat istiadat suku Toraja, salah satunya ada Rambu Solo. Rambu Solo ini merupakan upacara adat kematian yang biasanya sering digelar oleh masyarakat Toraja, bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang baru meninggal ke tempat peristirahatan bersama para leluhur mereka. Orang yang baru meninggal ini tidak bisa dikatakan benar-benar meninggal sebelum upacara adat tersebut dilakukan sesuai proses dan aturannya. Upacara adat Rambu Solo ini biasanya digelar di lapangan khusus daerah Toraja. Adapun rangkaian-rangkaian yang harus terpenuhi dalam upacara adat Rambu Solo ini, yang pertama, pembungkusan jenazah. Yang kedua, pembubuhan benang, emas, dan perak pada peti jenazah. Yang ketiga, penurunan peti jenazah ke tempat bersemayam. Dan yang keempat, pengantaran peti jenazah ke tempat peristirahatan. Ada juga atraksi yang dipertontonkan pada saat itu. Salah satunya adu kerbau, setelah itu kerbaunya disembelih. Selanjutnya ada kesenian suku Toraja. Tanah Toraja ini termasuk salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan seni ukirnya, di mana seni ukir ini biasanya menggunakan tumbuhan dan kulit hewan sebagai ornamennya. Dengan ciri umum ketertiban dan keteraturan, menjadi seni ukir ini bukan seni ukir sembarangan, karena setiap motifnya ada nama dan makna khusus yang dibubuhkan. Pakaian adat suku Toraja. Pakaian adat pria Toraja dikenal dengan sepat talung buku, yang berupa celananya panjangnya sampai di lutut. Pakaian ini masih dilengkapi dengan aksesoris lain seperti kandaure, lipak, gayang, dan sebagainya. Dan untuk baju adat wanita suku Toraja yaitu baju poko. Baju poko berupa baju dengan lengan yang pendek. Warna kuning, merah, dan putih adalah warna yang paling sering mendominasi pakaian adat Toraja. Lalu ada baju adat kandore, yaitu baju adat Toraja yang berhiaskan manik-manik yang berupa penghias dada, gelang, ikat kepala, hingga ikat pinggang. Selanjutnya ada rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan ini merupakan rumah adat dari suku Toraja. Tongkonan merupakan sebutan bagi rumah adat suku Toraja. Bentuknya yang unik seperti perahu menjadi ciri khas rumah Tongkonan dan senantiasa menarik orang untuk melihatnya secara langsung. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya menduduki atau tempat duduk. Hal ini karena dahulu Tongkonan difungsikan sebagai tempat untuk berkumpulnya bangsawan Toraja sambil duduk dan berdiskusi. Oleh sebab itu, Tongkonan disebut juga Tomak Parenta atau pusat pemerintah. Rumah adat Tongkonan selalu dibangun berhadapan dengan alang suro, yang berarti lumbung padi. Hal ini karena masyarakat Tongkonan menganggap bahwa rumah Tongkonan merupakan pelambang ibu, sedangkan alang suro yang berarti lumbung padi tadi adalah pelambang bapak. Bila Tongkonan menghadap selatan, maka alang suro dibangun di depannya dengan menghadap utara. Struktur pembangunan yang demikian melambangkan bentuk suami istri antara Tongkonan dan alang suro. Tongkonan sendiri memiliki struktur bentuk yang mencerminkan adat dan kepercayaan suku Toraja.
Struktur bangunan tongkonan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama rating buana. Rating buana ini merupakan ruang yang berada di bagian atas rumah, memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka yang memiliki nilai-nilai sakral dan benda-benda yang dianggap berharga. Lalu yang kedua ada kalebuana. Kalebuana merupakan bagian tengah yang digunakan sebagai tempat untuk berkumpul dan melakukan pertemuan. Kalebuana masih terbagi lagi menjadi 3 bagian, yakni tenggalok yang difungsikan sebagai tempat untuk anak-anak dan tempat tidur tamu, sali sebagai tempat berkumpulnya keluarga dan tempat makan bersama, lalu ada sambung, biasanya digunakan oleh kepala keluarga. Dan yang ketiga ada bagian suluk banua. Suluk banua merupakan bagian paling bawah dari tongkonan yang biasanya digunakan untuk tempat hewan peliharaan atau tempat penyimpanan pertanian. Selain itu, tongkonan juga memiliki pakem hiasan yang selalu digunakan. Ada 2, yaitu hiasan dinding dan tanduk kerbau. Hiasan dinding ini berbentuk ukiran yang terbuat dari tanah liat. Ukiran tersebut menggunakan 4 warna dasar, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Warna tersebut memiliki simbol tersendiri, dari seperti warna hitam yang melambangkan kematian, lalu warna merah yang melambangkan kehidupan, warna kuning yang melambangkan anugerah serta kekuasaan Tuhan, hingga warna putih yang melambangkan kebersihan dan kesucian. Sedangkan untuk tanduk kerbau biasanya dipasang di bagian depan tongkonan yang disusun menjulang ke atas. Hiasan tanduk kerbau ini melambangkan kemewahan atau strata sosial. Semakin banyak jumlah tanduk yang tersusun pada rumah adat tongkonan, maka semakin tinggi strata sosial kelompok adat yang dimilikinya. Perkuburan suku Toraja. Perkuburan suku Toraja ada 5, yaitu yang pertama kuburan goa. Masyarakat suku Toraja memiliki salah satu bentuk penyimpanan jenazah orang meninggal di dalam peti-peti mati yang kemudian disimpan di dalam goa-goa. Oleh sebab itu, goa tempat menyimpan jenazah orang yang telah meninggal ini kemudian diberi nama kuburan goa. Kuburan goa ini banyak ditemui di Londa, Tampang Alo, Sanggala, serta di beberapa tempat lain. Lalu yang kedua ada kuburan gantung. Selain menyimpan jenazah orang meninggal di dalam goa, terdapat sebagian masyarakat Toraja yang menyimpan jenazah di tebing-tebing bebatuan. Pada bagian tebing-tebing tersebut dibuatkan semacam rak-rak sebagai tempat untuk meletakkan peti-peti mati yang berisi jenazah. Yang ketiga ada kuburan batu atau biasa disebut kuburan liang. Kuburan batu biasanya digunakan untuk menyimpan jenazah orang yang memiliki sosial tinggi. Pembuatannya adalah dengan membuat lubang pahatan pada batu-batu besar yang ada di gunung. Pembuatannya bisa memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang cukup mahal. Oleh sebab itu, perkuburan ini biasanya hanya digunakan untuk orang yang berstatus tinggi. Lalu yang keempat ada kuburan pohon atau biasa disebut pasiliran. Pohon yang digunakan untuk menyimpan jenazah disebut dengan pohon tarak. Pohon ini kemudian dilubangi sebagai tempat untuk menyimpan jenazah. Kuburan jenis ini biasanya digunakan untuk mengubur bayi yang meninggal di bawah usia 6 bulan. Dan kuburan yang kelima adalah kuburan patani. Kuburan jenis ini merupakan kuburan yang paling umum untuk dijumpai di tanah Toraja. Kuburan jenis ini memiliki bentuk seperti rumah biasa, namun kebanyakan berbentuk seperti rumah adat tongkonan. Selanjutnya ada adat pernikahan. Dalam adat suku Toraja terdapat 3 cara atau upacara untuk melangsungkan pernikahan. Cara yang ditempuh sesuai dengan kesepakatan dari kedua pihak dan disesuaikan dengan kemampuan ataupun status sosial masing-masing keluarga mempelai. Yang pertama, ada upacara Rompo Bobo Bonang. Upacara pernikahan jenis ini merupakan upacara yang paling simpel dan sederhana.
yaitu seperti tata cara pernikahan pada umumnya, di mana mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita untuk menyampaikan lamarannya. Begitupun sebaliknya, ketika mempelai wanita telah menyetujui lamaran tersebut, maka keluarga mempelai wanita akan datang ke rumah mempelai pria. Yang kedua, ada upacara rampo karoeng. Upacara pernikahan jenis ini prosesnya hampir sama dengan upacara rompo bobobona. Perbedaannya hanya pada perjamuan saja. Sebelum acara perjamuan makan, rombongan mempelai pria akan disuruh menunggu terlebih dahulu di lumbung. Hal ini berbeda dengan rompo bobobona, di mana rombongan akan langsung dipersilakan untuk masuk. Dan yang ketiga adalah upacara rompo alo. Upacara pernikahan jenis ini merupakan yang paling mewah, di mana perayaan pernikahan ini bisa dilakukan beberapa hari dengan acara yang cukup besar. Oleh sebab itu, upacara jenis ini hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan ataupun status sosial yang tinggi. Yang terakhir ada makanan khas suku Toraja, yaitu pakpyong. Pakpyong merupakan makanan khas suku Toraja yang memiliki nama cukup unik, yang berbahan dasar daging babi atau bisa diganti dengan daging ayam. Jika masyarakat luar memasaknya dengan digoreng, direbus maupun dibakar, masyarakat Toraja mengolah daging-daging tersebut dengan memasukkannya ke dalam bambu lalu dibakar, seperti pengolahan nasi bambu. Namun, setelah dimasak dengan bambu, makanan ini kemudian diolah lagi dengan memanggang daging yang sudah dimasak dengan bambu. Proses pembuatannya sebelum dimasukkan ke dalam bambu, daging tersebut terlebih dahulu diolah dengan cara dicampurkan dengan rempah-rempah dan bumbu yang kemudian ditambah dengan cabai lokal. Sekian presentasi dan penjelasan kami mengenai kebudayaan suku di Sulawesi Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.